Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan video mengenai sentiment classification dengan menggunakan naive Bayes. Di video part pertama dan part kedua kita sudah membahas mengenai back over representation dan juga bagaimana cara mengaplikasikan naive Bayes ya, mengaplikasikan naive Bayes untuk dokumen classification atau sentiment classification. Nah, di part ini, di video ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengevaluasi hasil dari klasifikasi tersebut. Oke, di sini yang paling common adalah ketika kita sudah jadi tadi classifiernya yang berupa naive Bayes ya, misalnya sudah memprediksi kira-kira label apa yang paling pas untuk sebuah dokumen. Kemudian nanti di sini kita bisa membuat yang disebut dengan confusion matrix. Confusion matrix ini seperti sebuah tabel gitu yang akan memapping antara real label dengan predicted label yang diberikan oleh si classifier. Nah, di sini ada beberapa case ya. Ini untuk binary classification ya. Ini untuk binary classification. Beberapa contohnya adalah, biasanya di sini ada dua kelas gitu, kelas positif dan kelas negatif. Jadi kalau misalnya real labelnya positif, kemudian predicted labelnya juga positif, maka ini disebut dengan true positif. Oke. Sedangkan kalau real labelnya positif tetapi predicted labelnya negatif, maka ini disebut dengan false negatif. Oke. Kemudian kalau real labelnya negatif tetapi predicted labelnya positif, ini disebut dengan false positif. Dan yang terakhir, kalau real label dan predicted labelnya sama-sama negatif, maka ini disebut dengan true negatif. Nah, dari perbandingan ini ya, jadi bukan perbandingan ya, mungkin kalkulasi ini dari true positif, false negatif, true negatif, kita bisa menghitung. Setidaknya di sini ada 4 yang matriks yang bisa digunakan. Yang pertama ada yang disebut dengan akurasi. Akurasi ini adalah sum dari TP, jadi true positif ditambah true negatif dibagi dengan keseluruhan jumlah dokumen. Oke, jadi ini ya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan precision. Precision ini adalah jumlah true positif. Jadi hanya true positif saja dibagi dengan jumlah true positif plus false positif. Oke. Sedangkan recall ini true positif, banyaknya true positif dibagi dengan banyaknya true positif plus false negatif. Nah, precision ini menggambarkan prosentase dari selected item yang benar ya. Jadi percentage of selected item that are correct. Itu angka dari precision itu sebetulnya melambangkan prosentase dari selected item yang benar. Sedangkan recall ini adalah prosentase dari correct item that are selected gitu. Jadi kayak kebalikannya ya, hampir seperti kebalikannya di situ. Nah, di sini terkadang ada, kalau misalnya katakanlah kita membuat beberapa atau menggunakan beberapa machine learning model. Jadi misalnya katakanlah di sini kita pakai naive Bayes, SVM, random forest dan seterusnya. Maka bisa jadi gitu ya, precision dan recall untuk setiap dari classifier itu akan berbeda gitu. Jadi mungkin ada yang presisinya tinggi tapi recall-nya rendah. Ada juga yang presisinya rendah tapi recall-nya tinggi dan seterusnya. Nah, agar bisa dibandingkan ya antara precision dan recall ini, tentu saja kita preference-nya adalah yang presisinya tinggi, recall-nya juga tinggi. Tetapi kalau dengan matriks yang seperti ini nih tidak bisa dibandingkan ya bagaimana performance dari sebuah atau dari beberapa classifier. Sedangkan kalau akurasi ini karena kita tahu equation-nya seperti ini ya, maka ada kemungkinan besar jika data
datanya tidak balance gitu, maka otomatis kalau misalnya hanya mengandalkan random guessing gitu ya dengan satu kelas, ini sudah bisa mendapatkan akurasi yang cukup tinggi. Jadi ini kurang bisa dikatakan pada beberapa kasus akurasi ini mungkin agak kurang valid gitu ya, terutama untuk yang di imbalance case. Nah, untuk yang Bayesian dan recall, maka di sini ada yang disebut dengan combined measure, yaitu pakai namanya F ini ya. Jadi ini ibaratnya seperti trade-off antara precision dan recall. Salah satu rumusnya ini ya. Atau bisa juga dengan menggunakan balance F1 measure gitu. Balance F1 measure ini paling sering digunakan dan lebih common. Di sini F sama dengan 2 kali precision kali recall dibagi dengan precision plus recall. Jadi ada 4 yang bisa dipakai di sini untuk klasifikasi ya. Yang pertama adalah akurasi, walaupun ini juga harus mempertimbangkan bagaimana kondisi dari datanya. Jika cukup balance maka bisa digunakan. Kemudian yang kedua ada precision, recall, kemudian harmonic mean antara precision dan recall, yaitu F1 measure. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya kasus dari klasifikasi itu lebih dari satu gitu ya, bukan lebih dari satu, tapi lebih dari 2 kelas gitu. Jadi misalnya tadi sentiment classification-nya kita buat 3 kelas gitu, sentimennya positif, negatif, dan netral. Bagaimana membuat si confusion matrix tadi, padahal tadi confusion matrix-nya kan hanya ada 2 kelas ya, binary, positif dan negatif. Maka di sini kita membuat skenario dengan set of binary classifier. Oke. Jadi kalau misalnya dealing dengan any of atau multi value classification, jadi sebuah dokumen itu bisa ya ini lebih dari satu kelas ya. Sehingga di sini untuk sebuah kelas C anggota set kelasnya itu, maka kita bisa mengasumsikan kalau misalnya dia sebuah dokumen masuk ke kelas C, maka dokumen yang lain gitu itu dianggap sebagai kelas negatifnya gitu. Jadi yang dianggap ya, kalau misalnya pun ada 3 kelas gitu, misalnya ada 3 kelas, katakanlah misalnya ini kelas positif, negatif, dan netral, maka nanti dalam skenario multi class classifier ini katakanlah misalnya yang kelas positif ini dianggap kelas positif, yang lainnya jadi yang negatif dan netral ini dianggap sebagai kelas negatif. Dan ini akan dilakukan secara berulang ya. Kemudian yang misalnya kelas negatif ini dianggap sebagai kelas positif, dan kelas yang positif dan negatif dianggap, dan netral dianggap sebagai kelas negatif, dan seterusnya. Oke, mungkin kalau membingungkan ini bisa dianggap kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya. Jadi kalau misalnya yang positif di kelas 1, maka negatifnya di kelas 2 dan 3. Sehingga kita akan selalu punya skenarionya berupa binary classifier ya. Oke. Nah, di sini juga ada istilah yang disebut dengan micro versus macro averaging. Jadi kalau misalnya kita punya lebih dari satu kelas, bagaimana kita bisa mengcombine multiple performance measure ke hanya satu skor gitu ya. Maka di sini ada yang disebut dengan macro averaging. Macro averaging ini dengan cara menghitung performance untuk setiap kelas terlebih dahulu, baru kemudian di average. Di sisi lain kita juga punya micro averaging. Jadi micro averaging ini dengan cara kita mengumpulkan decision, yaitu tadi ya prediksinya atau decisionnya untuk semua kelas.
kemudian kita buat contingency table atau yang tadi confusion matrixnya, kemudian baru dievaluasi. Jadi bedanya kalau micro averaging yang dikalkulate itu performance untuk setiap kelas terlebih dahulu baru di average, sedangkan micro averaging semua decision atau predictionnya itu untuk semua kelas dikumpulkan jadi satu, kemudian baru dievaluasi. Contohnya di sini adalah, katakanlah misalnya gini ya, kita punya kelas 1 dan kelas 2. Kemudian di sini ada micro averaging table. Kemudian katakanlah di kelas 1 di sini ada ini contingency table-nya ya, atau confusion matrix-nya, classifier-nya, ini prediksi dari classifier-nya yang di sebelah sini, kemudian ini adalah real label-nya atau truth-nya. Ini kelas 1-nya adalah true positifnya 10, true negatifnya 970. Oke. Kemudian ada beberapa yang misclassify ya di sini. Sedangkan untuk yang kelas 2-nya, classifier-nya untuk true positifnya 90, untuk true negatifnya 890. Oke. Kemudian di sini kita bisa menghitung, ini kan keseluruhan ya, ini kelas 1 dan kelas 2. Untuk micro average table-nya berarti di sini kita bisa mengumpulkan semua decision atau predicted label-nya. Jadi 10 plus 90 ini 100. Kemudian yang true negatifnya 970 plus 890 yaitu 1860. Kita bisa menghitung di sini macro average precision, maka 0,5 plus 0,9 dibagi 2 sama dengan 0,7. Jadi kita menghitung performance dari setiap kelas terlebih dahulu, kemudian dibagi dengan ya di average gitu ya, karena di sini ada 2 kelas. Sedangkan micro average precision maka yang dihitung dari sini ya, 100 dibagi 120 sama dengan 0,83. Oke. Jadi di sini bisa dilihat bahwa micro average score itu didominasi dengan skor untuk common class-nya. Oke. Ya dua-duanya bisa dipakai gitu ya. Dua-duanya tentu saja bisa dipakai untuk melihat bagaimana behavior dari classifier tersebut. Oke. Dan kemudian di sini yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan sebuah supervised machine learning adalah setidaknya kita harus punya beberapa set data. Yang pertama yang disebut dengan training set. Training set ini tentu saja data yang digunakan untuk learning ya. Jadi sudah ada labelnya. Kemudian ada development test set. Development test set ini atau mungkin sering disebut dengan validation set. Ini ibaratnya seperti data tes, tetapi ada labelnya dan bisa di-refill gitu ya resultnya. Sedangkan untuk test set ini data yang akan digunakan untuk testing dan sama sekali tidak boleh diutak-atik sampai proses testing itu sendiri gitu. Sehingga kita ingin melihat performance yang fair gitu dari sebuah classifier. Oke. Nah, di sini matriksnya tadi bisa dengan precision, recall, F1 atau akurasi. Kemudian case-nya adalah kalau misalnya ada unseen test set, ini bisa digunakan ya kalau ada unseen test set. Jadi unseen test set ini ibaratnya kalau ada data yang muncul di test set gitu, tetapi tidak ada dalam training set gitu. Hal ini tuh bisa mengakibatkan yang disebut dengan overfitting gitu ya. Jadi overfitting ini adalah suatu kasus di mana classifier ini bekerja dengan sangat baik performance-nya di training data. Tetapi kemudian ketika ukur gitu ya, di testing data, itu performance-nya ngedrop sekali. Nah, itu biasanya yang disebut dengan overfitting. Oke. Nah, kalau misalnya
data kita cukup besar, maka dimungkinkan untuk membagi data menjadi 3 part ini. Tapi kalau misalnya datanya terlalu kecil, maka di sini bisa juga dibuat semacam cross validation data untuk multiple split. Nah, di sini setidaknya akan mengurangi kemungkinan bias. Jadi kalau misalnya datanya kecil, kemudian kita membaginya langsung menjadi training set, development test set, dan test set, bisa jadi ada di training set itu adalah data yang cukup mudah gitu, tapi kemudian di training set cukup mudah, tapi kemudian di test setnya adalah data-data yang sulit gitu, sehingga nanti akan muncul overfitting tadi. Nah, harapannya dengan cross validation ini semua bagian dari data akan menjadi training, dan selebihnya akan menjadi validation atau development ya. Kalau di kasus ini mungkin di kasus ini yang ada dalam slide ini, training datanya hanya dibagi menjadi 2 part, yaitu training set dan development test. Kemudian ada test set yang terpisah, tapi dimungkinkan juga langsung gitu ya. Jadi datanya langsung dibagi 2 part, di mana part yang satu untuk training set dan development test, sedangkan yang satu untuk test set gitu. Ini yang disebut dengan cross validation. Oke. Dan ini hopefully akan mengurangi kemungkinan data tadi ya. Jadi performance-nya tidak bias gitu. Performance itu diukur memang pada semua bagian dari data, sehingga performance itu yang melambangkan bagaimana performance yang sesungguhnya dari classifier itu, bukan ketika data itu pas kebetulan dapat data yang mudah atau dapat yang sulit gitu ya, sehingga mungkin kurang bisa mengukur performance sesungguhnya dari classifier tersebut. Oke, mungkin itu saja untuk yang evaluation ya. Kita sudah membahas ada 4 matrix yang bisa digunakan, yaitu precision, recall, F1 measure, dan accuracy. Oke, semoga dari 3 video tentang naive Bayes classifier untuk sentiment analysis ini sudah bisa memberikan gambaran ya bagaimana proses text classification itu dilakukan dari mulai awal gitu ya, dari mulai representasi dari teks ke numerik sampai evaluationnya. Oke, terima kasih.